Bagaimana jika satu pilihan terdesak sebelum fajar merobek duniamu dan hanya pengorbanan yang bisa menyembuhkannya? Selamat datang kembali di cerita ekstra di mana setiap kehidupan biasa menyimpan rahasia luar biasa. Hari ini, kita mengikuti kisah Suryo, tukang sayur sederhana yang satu taruhan malamnya di lorong pasar senyap memicu badai pengkhianatan, patah hati, dan harapan. Di siang hari, ia hidup di antara hasil bumi segar dan tetangga yang ramah. Tapi di malam hari, satu kantong kecil dalam tas selempangnya mengubah segalanya. Sejauh apa kamu akan melangkah saat bertahan hidup menuntut harga yang tak terbayangkan? Tonton terus untuk mengungkap perjalanan lengkap kejatuhan Suryo dan perjuangannya meraih penebusan, dan jangan lupa tekan subscribe sekarang agar kamu tidak ketinggalan kisah yang akan menantang segala yang kamu kira benar. Pasar masih sepi saat fajar pertama menembus atap seng yang berdebu. Sinar matahari kemerahan menari di permukaan sayuran segar yang tertata rapi di atas gerobak kayu. Suryo menarik napas panjang sambil menatap deretan cabai merah menyala yang siap dijual. Angin pagi membawa desah langkah pedagang lain menyiapkan dagangan mereka. Suara gemerisik plastik dan kayu beradu menciptakan irama kelam di lorong-lorong sempit. Suryo mengangkat keranjang bawang putih dengan kedua tangannya yang kasar. Keringat menetes di pelipisnya saat ia menata ulang posisi barang dagangan. Bayangan pedagang tumpang tindih menciptakan suasana penuh persaingan halus. Sebuah gerobak samping mengeluarkan bunyi roda berdecit. Suryo menoleh sekilas. Wajahnya menunjukkan tekad membara. Lina melangkah pelan sambil membawa termos berisi kopi pahit. Ia meletakkan termos di atas gerobak Suryo sebelum membuka tutupnya. Asap tipis mengepul saat ia meniup permukaan kopi. Wajahnya menunjukkan rasa bangga, sekaligus cemas melihat suaminya. Lidahnya mengecap rasa kopi yang getir, mencerminkan kegundahan hati. Agus berdiri beberapa meter dari gerobak sambil mengamati Suryo tanpa bicara. Matanya menyipit saat melihat gerakan rahasia Suryo memasukkan kantong kecil ke dalam tas selempangnya. Angin meniup kain jarik mboktung yang tergantung di tiang kayu. Agus mengusap dagunya, mempertimbangkan bau kepentingan tersembunyi. Ia menghela napas, menandai keraguan yang tumbuh di dada. Ratna menyusun kembali buah-buahan di meja kayunya dengan gerakan cepat. Ia menatap Suryo dengan mata penuh ketegangan. Sudut bibirnya sedikit terangkat menandakan ambisi tersembunyi. Ratna memeriksa dompet kecil di saku kebayanya. Bunyi koin yang digeser membuatnya tersenyum tipis. Mboktu menepuk-tepuk daun pisang dengan gerakan pelan. Wajahnya keriput menoleh ke arah Suryo, seolah mengerti sesuatu. Ia menunduk dan merapikan kain di pangkuannya. Suara langkah kaki pedagang lain menghampiri. Mboktu menatap lantai, memendam rasa prihatin. Suryo membuka kantong kecil itu hanya untuk memastikan isinya. Cahaya pagi menyorot sekilas pada butiran halus di dalam kantong. Matanya berkedip saat menimbang risiko yang akan ia ambil. Ia menaruh kantong itu kembali dengan gerakan hati-hati. Jantungnya berdebar, menandakan ketegangan bencana yang akan datang. Lapak pedagang telur sebelahnya mulai ramai dibeli pembeli. Suryo menahan napas sebelum mengalihkan pandangan wajahnya dari keramaian. Angin membawa wangi tanah basah dari sawah di pinggir kota. Suara burung melintas menambah kesunyian yang tegang. Suryo menipiskan bibirnya, mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pedagang ikan di ujung lorong menjerit menawarkan dagangan. Suara gemerincing koin dan cekikikan pembeli menambah hiruk-pikuk pagi. Suryo berdiri tegak, menahan godaan untuk bergeser mengamati ikan segar. Ia memicingkan mata, fokus pada gerobaknya sendiri. Bayangan pepohonan palem menari di dinding kios. Suryo menyelinap ke sudut pasar yang jarang dilalui. Di balik tumpukan kardus, ia mengeluarkan telepon genggam usang. Layar ponsel memudar, memunculkan pesan rahasia berisi angka dan lokasi. Suryo menyesap udara dalam-dalam sebelum membalas pesan itu. Jarinya gemetar saat mengetik kata-kata singkat. Suara burung merpati berderet di atas genteng mendominasi keheningan. Suryo menatap langit sambil merapatkan telepon ke telinganya. Percakapan tersembunyi terjalin tanpa suara di antara pedagang. Ia mengangguk pelan,
menandakan kesepakatan yang baru saja terjadi. Wajahnya memerah, mencerminkan beban keputusan besar. Pasar mulai sepi saat sinar matahari menanjak tinggi. Gerobak-gerobak didorong ke tempatnya masing-masing. Sebuah jam waker di atas kios menunjukkan pukul 9 pagi. Suryo duduk di bangku kayu sambil menyeka keringat. Pandangannya kosong, memperlihatkan kegelisahan terpendam. Suryo menghitung lembaran uang yang berkumpul di genggaman tangannya. Suara koin bergesekan menambah ketegangan hari yang panas. Lina menghampiri dengan secari kertas kecil. Mata mereka bertemu tanpa sepatah kata. Lina meletakkan kertas itu di samping setumpuk uang. Surat itu berisi rekapan angka penjualan semalam. Suryo mengernyit saat membaca baris terakhir. Angka-angka itu jauh melampaui target harian. Hatinya terbelah antara bangga dan takut. Jantungnya berdegup kencang seolah menolak kenyataan. Ratna mendekat dengan langkah pelan penuh waspada. Ia mengamati interaksi suami istri itu dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan rasa curiga yang matang. Ratna memelintir ujung kebayanya dengan jari. Ia menelan ludah, menandakan niat untuk bertindak. Suryo berdiri dan menatap Ratna tanpa ekspresi. Suasana di antara mereka berubah menjadi kaku. Ratna mundur satu langkah lalu menatap tajam. Sesaat, dunia terasa sunyi di tengah pasar yang ramai. Suryo menutup mata. Sejenak, mencoba menenangkan diri. Lina meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Tangan Suryo menggeliat menandakan kegelisahan batin. Lina menunduk, memendam pertanyaan yang tak terucap. Mereka berdiri diam, bersatu dalam kecemasan. Suara langkah pedagang lain melewati mereka dengan cepat. Pak Kuncen melintas sambil menepuk bahu Suryo. Wajahnya muram seolah memahami rahasia gelap itu. Suryo menoleh dan menatapnya dengan mata tegang. Pak Kuncen mengangguk singkat sebelum pergi. Suasana menjadi berat kembali. Suryo berjalan menyusuri lorong pasar yang hampir kosong. Bayangan tubuhnya memanjang di lantai berubin keramik. Ia berhenti di depan lapak kosong yang pernah dipakai pesaingnya. Tangan kirinya meraih gagang gerobak bagai jangkar keyakinan. Kepala Suryo tertunduk, memikirkan konsekuensi yang mengintai. Langit sore memancarkan semburat jingga di atas pasar tua. Suryo terdiam memandang gerobak yang menjadi saksi ambisinya. Suara lonceng gereja dari kejauhan menyayat keheningan suasana. Ia mengangkat wajah, menatap arah rembulan yang mulai muncul. Hatinya bergolak, menanti hari esok yang penuh tantangan dan risiko. Pagi kedua setelah rahasia itu terbongkar, suasana pasar terasa lebih tegang. Suryo menarik napas dalam sebelum membuka gerobak sayurnya. Pembeli meliriknya dengan tatapan ingin tahu dan curiga. Gerobak sebelah terlihat lebih ramai dari biasanya. Suryo menunduk, menyembunyikan rasa bersalah di balik senyum tipis. Ratna berdiri di ujung lorong, menatap suaminya dari kejauhan. Bayangan Ratna tercermin di kaca etalase yang retak. Hatinya memberontak setiap kali melihat Suryo menerima uang. Suara tawar-menawar pedagang lain terdengar semakin keras. Ratna menekan bibirnya, mencoba mengendalikan amarah yang naik. Lina berjalan pelan sambil menata ulang sayuran yang bergeser. Tangannya gemetar saat mengangkat keranjang tomat. Ia menangkap tatapan sinis seorang ibu pembeli. Rasa malu menyeruak di dada Lina. Ia mengambil napas panjang sebelum melayani pembeli berikutnya. Agus mendekat ke sudut pasar, menunggu Suryo tanpa bicara. Matanya tertuju pada gerobak yang kini tampak berkilau. Ia mengamati kantong kecil di dalam tas selempang Suryo. Rasa curiga mengeras menjadi kemarahan terpendam. Agus memutar tubuhnya, berbalik pergi dengan langkah tegas. Suara lonceng warung kopi di tepi pasar mengundang keramaian. Suryo menyelipkan kantong kecil itu di balik kain gerobak. Wajahnya membeku saat Ratna tiba-tiba berdiri di hadapannya. Denyut nadi mereka seakan berpacu dalam keheningan. Suryo menggenggam gagang gerobak, menahan dorongan panik. Ratna menatap Suryo tanpa sepatah kata. Udara di antara mereka terasa sesak dan membakar. Suryo mengalihkan pandangan, matanya menepi ke tumpukan bawang. Sendu dan penyesalan tampak jelas di raut wajahnya. Ratna menelan ludah, merasakan luka di hati yang semakin dalam.
Pasar mulai diguyur gerimis tipis yang mengundang aroma tanah basah. Suryo menutup kain gerobaknya sekedarnya agar sayur tidak basah. Setetes air hujan jatuh di pipi Ratna tanpa disadari. Rintik hujan menambah. Suasana sendu dalam balutan warna kelabu. Ratna mengusap pipinya sambil menahan tangis yang hampir tumpah. Lina meraih mantel tipis untuk menutupi kepala anak kecil di dekatnya. Anak itu menggenggam boneka lusuh dengan tatapan kosong. Hatinya tersentuh. Melihat kepolosan yang tak berdosa, Lina menoleh pada Suryo dengan harap. Mencari kelegaan. Suryo menunduk, terpaku pada kantong rahasia di balik kain. Agus kembali mendekat. Kali ini bersama dua rekannya. Mereka berbisik pelan. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Suara kaki mereka beradu di lantai keramik yang licin. Agus menunjuk lekat pada tas lempang Suryo. Suryo menahan napas, merasakan tekanan yang membesar. Ratna menyelinap ke balik tumpukan kardus untuk mengambil foto rahasia. Kamera ponselnya menyorot kantong kecil itu dengan jelas. Jantungnya berdetak kencang saat melihat isinya. Ia bergetar memikirkan bukti perselingkuhan. Moral itu, Ratna menyimpan ponsel dengan tangan gemetar. Suasana pasar kian riuh saat hujan deras datang tanpa ampun. Suryo berusaha menutup semua dagangannya agar tidak rusak. Air mengalir deras, membentuk genangan di permukaan. Suara hujan menutupi bisikan para pedagang. Suryo terpaku, memikirkan langkah selanjutnya dalam badai moral. Anak-anak pedagang berlari menghindar dari air yang melonjak. Lina memanggul anak kecil ke tempat yang lebih aman. Wajahnya penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Hati Lina semakin pedih melihat suaminya tak berdaya menahan rahasia. Hujan membasahi kain kebaya Ratna hingga tembus ke kulit. Agus memanfaatkan keremangan untuk mendekat ke gerobak Suryo. Dia meraih tas selempang dan mengguncangnya perlahan. Suryo menatapnya dengan mata terbelalak. Tas itu terbuka sedikit, memperlihatkan isi kantong rahasia. Agus tersenyum sinis, menandai babak baru konflik. Ratna tiba-tiba muncul, menahan Agus dengan satu tangan. Agus terpaku menoleh, terkejut oleh tindakan istri Suryo. Ratna menatapnya penuh keberanian meski hati bergetar. Hujan deras menjadi saksi bisu konfrontasi singkat itu. Agus melepaskan tas, mundur selangkah dengan raut kesal. Pasar seketika hening ketika hujan reda sejenak. Ratna menatap Suryo, matanya penuh pertanyaan tersirat. Suryo terdiam dalam bayang kebingungan. Lina menghampiri, meletakkan tangan di bahu Ratna. Ratna menatap Lina, mencari dukungan yang tulus. Agus berjalan pergi, meninggalkan pasar dengan kepala tertunduk. Bayangan tubuhnya ikut meredup oleh cahaya senja. Suara roda gerobak beradu di lorong lengang. Hawa dingin merayap menyusup ke tulang. Pasar kembali sunyi, menyisakan luka yang baru tergores. Suryo membungkuk, menatap bekas genangan air di bawah gerobaknya. Jejak kaki Lina basah menandai perjalanan hati yang pedih. Suryo memejamkan mata, mengenang masa lalu yang sederhana. Ia merasakan beban pilihan salah yang mengikat erat. Angin senja menghembuskan kesedihan ke setiap sudut pasar. Ratna meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat namun lembut. Suryo menatap tangan itu, merasakan kehangatan yang dulu ia abaikan. Hujan kecil mulai turun kembali, membasahi tanah yang retak. Ratna mengangkat wajah, seolah menanti keajaiban. Suryo menunduk, merencanakan penebusan atas kesalahannya. Lina berjalan menjauh, membiarkan pasangan itu dalam kesendirian. Langkahnya pelan, namun mantap menuju gerbang pasar. Ia menoleh sekali lagi, mata penuh harap yang tertahan. Hujan rintik-rintik menjadi irama penutup adegan. Pasar tradisional kembali pada keheningan yang berat. Sin 20 matahari sore menembus awan kelabu, menciptakan semburat jingga. Suryo dan Ratna berdiri saling berhadapan. Tanpa kata, tumpukan sayur dan buah di gerobak kini tampak kusam. Angin mengibarkan kain kebaya Ratna pelan di belakangnya. Kedamaian yang dulu ada mulai retak, menandai waktu keruh yang akan datang.
Bagaimana Fajar jika belum satu menyapa pilihan ketika terdesak Suryo sebelum melangkah Fajar keluar merobek rumah dunia dengan mudan? langkah Hanya gontai. pengorbanan Suara yang bisa deru sepeda motor menyembuhkannya. tetangga Selamat datang menggema di kembali jalan di cerita sempit. ekstra di Suryo mana menatap setiap gerobak kehidupan yang biasa diparkir di menyimpan halaman depan rahasia luar rumahnya. biasa. Dalam Hari kantong ini, selempangnya, kita mengikuti rahasia itu kisah semakin Suryo menekan tukang dadanya. sayur sederhana Hembusan yang angin satu pagi taruhan membawa malamnya bau di lorong sayur pasar segar segar dari memicu gerobak badai tetangga. pengkhianatan. Ratna berdiri Patah di ambang hati pintu dan harapan menunduk di siang sambil hari. menggenggam kain Ia kebayanya. hidup di antara Matanya hasil merah, bumi segar sisa dan air tetangga mata yang semalam lama. belum Tapi kering. di malam Ia hari, memandangi satu suaminya kantong tanpa kecil sepatah dalam kata. tas selempangnya Keheningan mereka mengubah lebih berat segalanya. dari badai hujan. Sejauh apa Ratna kamu akan memejamkan melangkah mata saat bertahan sebelum hidup melangkah menuntut kembali harga masuk yang ke tak dalam terbayangkan? rumah. Suryo Tonton mendorong terus gerobaknya untuk menuju mengungkap perjalanan perjalanan lengkap masih kejatuhan hening. Suryo dan Setiap roda perjuangannya berdecit meraih seolah penembusan dan membisikkan jangan kecemasan lupa tekan batin. subscribe Ia sekarang berhenti sejenak agar di bawah kamu lampu tidak jalan yang ketinggalan remang. kisah yang akan Teleponnya menantang segala bergetar, yang kamu kira menampilkan benar. pesan singkat berisi instruksi baru. Suryo menelan ludah, menyadari langkahnya semakin jauh dari kebenaran. Di ujung lorong, Agus menunggu dengan raut serius di wajahnya. Dua rekannya berdiri di samping, menatap tanpa suara. Mereka membentuk bayangan gelap di bawah temaram lampu. Suryo mendekat, merasakan ketegangan memuncak. Hujan tipis menetes di atas kepala mereka. Pesan di ponsel Suryo memintanya menyerahkan kantong rahasia. Agus menatap kantong itu dengan tatapan dingin. Suryo merogoh tas selempangnya perlahan. Setetes keringat jatuh dari pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan kantong kecil itu. Agus membuka kantong dan menaburkan isinya di atas tanah basah. Butiran halus berkilau seperti serpihan kaca. Agus mengangkat salah satu butir, meneliti dengan saksama. Wajahnya berubah menjadi campuran jijik dan iri. Suryo menunduk dalam penyesalan mendalam. Ratna tiba-tiba muncul, menarik lengan Suryo dengan tegas. Matanya menyala dengan kemarahan yang terpendam lama. Ia menatap kantung di tangan Agus. Suasana mencekam seperti malam tanpa rembulan. Suryo merasakan jantungnya berhenti sesaat. Ratna meraih kantong itu dan menjatuhkannya ke tanah. Butiran halus berhamburan tercecer. Ratna melangkah mundur. Air matanya jatuh menetes. Ia menatap Suryo seperti menatap orang asing. Angin membawa suara sayup langkah pedagang yang bangun lebih awal. Agus terkekeh sinis, menatap keduanya tanpa belas kasihan. Dua rekannya menertawakan kegugupan Suryo. Ratna menutup wajah dengan tangan gemetar. Suryo menatap istrinya. Air mata menetes tanpa suara. Hujan turun semakin deras, menutupi rintakan hati mereka. Tanah di bawah mereka berubah menjadi lumpur kelabu. Suryo merunduk, mengutip beberapa butir rahasia itu dan melemparkannya ke selokan. Butiran itu hanya terbawa arus air. Agus menjerit frustasi, menendang kantong kosong di tanah. Suara jeritan itu memecah keheningan lorong. Ratna menatap suaminya dengan tatapan hampa. Suryo mengusap pipinya, menyeka air mata. Molekul dingin hujan menggerus kehangatan kulit. Ia gemetar menahan malu dan takut. Ratna melangkah mundur, susah payah menahan napas. Agus menarik rekannya, berbalik dan pergi meninggalkan pasangan. Itu, jejak kaki mereka tertinggal di lumpur. Kedua rekannya tertawa pelan, menambah luka hati. Lorong pasar kembali sunyi menyisakan kecemasan. Hujan deras membasahi sepi pagi. Suryo memungut tas selempangnya, menatap ke arahnya tanpa semangat. Ia menata kembali gerobaknya, payah mencari tempat berteduh. Ratna berdiri di tepi gerobak, menanti kehancuran semakin nyata. Pandangan mereka tak pernah bertemu. Suryo menunduk, memanggil keberanian untuk meminta maaf. Ratna mundur dan berjalan menjauh tanpa satu kata pun. Gerobak Suryo terdiam di tengah lorong. Suara hujan menjadi satu-satunya kesaksian. Suryo meraih kain penutup gerobak dengan tangan bergetar. Raut wajahnya berubah penuh penyesalan. Kilatan petir menyambar di kejauhan menambah drama pagi itu. Suryo menatap langit muram dengan hati yang hancur. Bayangan dirinya terpantul di genangan air. Ia merasakan titik balik yang tak bisa dihapus. Hujan seolah menagih dosa yang ia buat. Ratna mencapai pintu rumah, berhenti sejenak memandang ke belakang. Gerobak suaminya tampak kecil di antara lorong yang basah.
Ratna menutup pintu dengan perlahan. Suara engsel tua menambah kesunyian. Hatinya berat menanggung luka yang mendalam. Suryo mendorong gerobak pulang. Dengan kaki lemas, setiap roda menahan beban kemurkaan hati Ratna. Ia menatap langit kelabu, mencari jawaban. Rasa bersalah menggerogoti setiap inci pikirannya. Hebatnya, ia tak menemukan satupun kata untuk menebusnya. Di rumah, Ratna duduk di kursi kayu sendirian. Jarinya memainkan ujung kain kebaya yang basah. Bayangan suaminya tak muncul di ambang pintu. Ratna menahan isak. Suara napasnya bergetar. Senja belum datang. Namun hatinya sudah gelap. Suryo tiba di depan pintu. Tangan gemetar menekan kenop. Pintu terkunci. Suara dentang kunci menggema. Hatinya tercekat. Menyadari jurang di antara mereka semakin dalam. Ia mengetuk pintu pelan. Namun tak ada jawaban. Suryo menunduk. Merasakan putus asa memenuhi ruang dada. Hujan berhenti. Menyisakan tetesan terakhir di atap genteng. Gerimis ringan menutup akhir klimaks yang dramatis. Gerobak sayur di halaman rumah tampak kosong dan tidak berdaya. Suryo terdiam, menatap pintu terkunci dengan mata kosong. Keputusan yang telah diambil menuntunnya ke titik tanpa jalan kembali. Fajar menyingsing perlahan ketika Suryo kembali ke pasar sendirian. Gerobak sayurnya tampak usang di antara kios yang lain. Dia menata bawang dan cabai dengan tangan gemetar. Hanya beberapa pembeli yang lewat menatapnya datar. Hati Suryo menjerit karena rasa malu yang tak kunjung hilang. Sebuah ibu tua melintas dan menatap gerobak Suryo sekilas. Bibirnya mengerucut, ragu untuk membeli. Suryo menunduk, menahan gengsi untuk menegur. Angin pagi membawa aroma kayu bakar dari rumah tetangga. Senyum ramahnya terasa hampa tanpa kepercayaan yang dulu ada. Ratna duduk di beranda rumah, menatap jalan kosong. Sinar matahari memantul di ujung genteng rumah. Hatinya terbelah antara cinta dan luka yang mendalam. Ia menutup mata, membayangkan masa lalu yang bahagia. Air mata mengalir pelan, tanpa suara. Suryo memutar gerobak ke tempat teduh di bawah pohon mangga. Daun berguguran menimpa kain. Penutup gerobak, ia mengeluarkan buku catatan dan menulis angka-angka penjualan. Kalimat permintaan maaf tertulis berantakan di sudut halaman. Tangannya menolak menulis lebih banyak kata. Warga pasar berkumpul, membicarakan kisah Suryo dan rahasianya. Bisikan tertahan terdengar di antara tumpukan sayuran. Seorang pedagang memberi isyarat agar mereka menjauh. Suryo terdiam di balik kain gerobak, merasakan jarak yang melintang. Rasa bersalah semakin menebal seperti kabut pagi. Ratna memasak di dalam rumah. Sendok kayu beradu di panci. Suara itu mengisi keheningan yang menyesakan. Ia menatap sendok yang berputar, mencoba memahami hatinya. Aroma sayur esiem menusuk indera penciumannya. Ia menolak suapan pertama meski perutnya keroncongan. Suryo menjual setangkai daun salam kepada pembeli pertama hari itu. Uang receh digenggamnya dengan penuh harap. Jari-jarinya dingin karena kegugupan. Hanya 3 buah paket daun yang terjual. Dewi pengusaha kecil itu menatapnya iba sebelum berlalu. Line datang dengan seember air bersih untuk membersihkan gerobak. Butiran air memercik di kayu tua. Suryo mengangguk pelan sebagai ungkapan terima kasih. Mata Lina memancarkan keprihatinan yang dalam. Hawa di sekitar mereka terasa sedikit lebih hangat. Ratna keluar rumah membawa seikat daun pisang. Ia berjalan menyeberang jalan ke gerobak suaminya. Hatinya bimbang antara menyerang dan menasihati. Suryo menoleh kaget melihat kehadirannya. Suasana mendadak hening. Hanya langkah mereka yang berdetak di trotoar. Ratna meletakkan daun pisang di atas tumpukan sayur. Suryo menatap tangannya yang gemetar. Ia merasakan keberanian perlahan bangkit. Ratna menunduk, menahan amarah yang belum sirna. Angin berbisik lembut. Di antara dua hati yang luka, seorang pedagang tahu-tahu menghampiri, menawarkan kopi hangat. Gelas kertas disodorkan di antara mereka. Suryo meraih kopi itu dengan tangan pelan. Ratna menatap aroma yang mengepul di atas permukaan. 2 seruput menghangatkan, kerongkongan dan sedikit jiwa. Lina membantu menata ulang gerobak yang mulai berantakan. Ia mengganti kain penutup yang basah.
Senyum kecil hadir di bibirnya meski matanya sayu. Suryo merasa lega melihat dukungan kecil itu. Ratna mengalihkan pandangan, menahan hati yang masih terluka. Sore menjelang, sinar matahari memudar ke jingga. Gerobak-gerobak mulai ditutup satu persatu. Suryo merangkum dagangannya dengan hati-hati. Ia menata daun salam, cabai, dan bawang di dalam keranjang. Suasana pasar mereda, menyiapkan malam penuh pertimbangan. Ratna berdiri di samping gerobak, akhirnya membuka mulut tanpa suara. Wajahnya getar memendam harapan dan luka. Suryo menatapnya, ingin berkata tetapi terbata. Bayangan mereka menyatu di lantai keramik. Air matanya jatuh, mencipta keheningan suci. Suara jangkrik di kejauhan mengiringi langkah mereka pulang. Suryo menarik tangan Ratna dengan lembut. Ratna menatap jari suaminya yang terulur. Mereka berjalan berdampingan tanpa kata. Langkah itu membawa harapan tipis untuk perbaikan. Di rumah, lampu minyak dinyalakan satu persatu. Ratna duduk di depan pelupuk kayu, menatap nyala api. Suryo menghampiri dengan secangkir teh pahit. Teh itu ia letakkan di mejanya, lalu duduk diam. Hening memenuhi ruang tamu, menyisakan nurani yang berderak. Lina muncul membawa sepiring nasi hangat. Aroma uap nasi mengepul menenangkan perut yang keroncongan. Ratna mengangkat mangkuk, menggenggamnya kuat. Suryo menatap keluarganya dengan rasa syukur sama. Malam itu mereka makan bersama dalam keheningan yang penuh arti. Setelah makan, Suryo berdiri dan membuka kotak kecil. Di dalamnya terdapat keramik kecil bertuliskan kata maaf. Ia mengulurkan kotak itu ke Ratna. Ratna menatapnya. Air mata menggenang. Sebuah anggukan kecil menandakan langkah pertama menuju pengampunan. Angin malam berhembus melalui celah jendela kayu. Suara daun bergesek menambah kesunyian damai. Ratna menggenggam. Keramik itu erat di dadanya. Suryo menunduk, memandang jatuh daun di pekarangan. Malam menjadi saksi bisu niat tulus untuk menebus. Pelita terakhir padam, meninggalkan kegelapan lembut. Suryo dan Ratna duduk berdampingan di depan pelataran rumah. Keheningan mereka kini bukan sekadar beban, tapi awal baru. Bayangan lampu bulan menari di wajah-wajah yang letih. Di antara hati yang sembuh, tumbuh harapan untuk hari esok. Sinar fajar menyapu dedaunan di pekarangan rumah Suryo Ratna. Hening pagi diselingi kicau burung gereja. Suryo membuka pintu gerbang, menatap lorong pasar yang mulai ramai. Hatinya dipenuhi tekad memperbaiki nama. Ia menarik napas panjang, menyambut hari baru. Ratna berdiri di beranda, memegang keranjang anyaman. Di dalamnya terdapat sayur hasil kebun kecil belakang rumah. Wajahnya teduh, tanda kepercayaan yang mulai tumbuh. Sinar matahari menari di wajahnya yang cerah. Ia tersenyum tipis, bersiap membantu suami. Di pasar, Suryo menata dagangan dengan rapi. Tulisan kecil sayur organik dari kebun kami dipajang di depan gerobak. Pembeli melirik dengan penasaran. Suryo menyapa setiap orang dengan salam yang tulus. Suasana mulai berubah hangat. Embok tuh melintas. Mata tuanya lembut menatap Suryo. Ia mengangguk pelan sebagai tanda dukungan. Suryo membalas anggukan itu dengan senyum tulus. Ratna menatap dari kejauhan. Bahunya sedikit relaks. Semangat baru mengalir di antara mereka. Lina mengayuh gerobak kecil, berisi keripik sayur gratis untuk dicicipi. Anak-anak pedagang berkerumun mencoba, tertawa riang. Suara tawa mereka mengusir bayang kelam masa lalu. Pembeli dewasa ikut tertarik. Gerobak Suryo dipenuhi keramaian. Agus muncul di ujung lorong, menatap perubahan itu dengan kaget. Dua rekannya ikut menoleh, wajah mereka berubah penasaran. Agus mengusap dagunya, mencoba memahami transformasi si tukang sayur. Ia melangkah mendekat tanpa ragu. Ratna menahan napas, menanti pertemuan kembali. Agus berdiri di depan gerobak Suryo. Dia menatapnya. Suryo mengulurkan tangan, menawarkan sayur segar. Agus menerima dengan ragu, mencium aroma daun selada. Ratna menyaksikan dengan hati berdebar. Agus mengangguk pelan, menandakan penerimaan baru. Pedagang sebelah menatap kagum, menawarkan harga pantas. Suryo tersenyum lega,
menerima tawaran dengan rendah hati. Uang berpindah tangan. Rasa hormat tumbuh bersama. Ratna menarik napas lega. Harapan bersemi kembali. Pasar terasa menyatu dalam semangat persaudaraan. Sore hari, meja kayu di depan rumah dipenuhi sayur lebih banyak. Ratna dan Lina memasak bersama untuk tetangga. Aroma sup sayur mengundang warga berdatangan. Tawa dan obrolan ringan mengalir. Suryo berdiri di pintu, menatap bahagia. Lampu jalan menyala, mencipta pendar hangat di lorong. Suryo berjalan menyusuri pasar menutup dagangan. Pembeli terakhir menyapa, mengucap terima kasih. Suryo menunduk hormat, hati penuh syukur. Ratna menunggu di ujung gang dengan senyum menenangkan. Keluarga duduk bersama di beranda menikmati teh manis. Suara jangkrik dan gemerisik bambu menemani. Suryo menatap Ratna. Mata mereka saling menyala. Tidak ada kata berat. Hanya kehangatan yang tulus. Malam itu mereka menemukan cinta baru. Keesokan harinya, pasar menyambut Suryo dengan tepuk tangan kecil. Pedagang lain memberi acungan jempol. Suryo membalas dengan senyum dan lambaian tangan. Ratna berdiri bangga di sampingnya. Harmoni sosial terajut kembali. Lina memetik cabai di kebun kecil sambil bernyanyi. Pelan, suara merdu memecah kesunyian pagi. Suryo mendekat dan ikut bertani sederhana. Ratna merekam momen itu dengan kamera usang. Kebahagiaan sederhana mereka terekam abadi. Anak-anak pasar bermain di antara gerobak dengan riang. Suryo dan Ratna menonton dari kejauhan sambil tertawa. Kehangatan komunitas menghapus jejak luka lama. Angin membawa harum dedaunan. Mereka merasakan kedamaian yang hakiki. Malam berbintang. Lampu tempel di setiap warung menyala. Suryo menyeruput minuman hangat. Ratna menulis catatan syukur di buku harian. Lina menepuk bahu ibu, berbagi kebahagiaan. Keluarga itu bersatu dalam rasa syukur mendalam. Hari libur, pasar sepi seperti tenang usai badai. Suryo dan Ratna berdiri di tengah lorong kosong. Mereka mengucap doa bersama dalam hati. Embusan angin membawa senyum alam. Warisan moral terpatri di jiwa masing-masing. Sebuah tugu kecil di pojok pasar dipajang. Plakat gotong royong. Suryo dan Ratna menempelkan bunga sebagai penghormatan. Warga ikut merangkai bunga satu persatu. Keberanian menebus dosa dirayakan bersama. Lorong pasar menjadi saksi kebangkitan hati. Lina menyalakan lampu tempel di depan rumah. Cahaya pendar menari di tembok anyaman bambu. Ratna menatap suaminya. Kedua tangan terulur. Suryo meraih tangan itu, menggenggam erat. Senyum mereka membuka lembaran baru. Fajar, esoknya tiba. Kabut tipis menyelimuti pasar. Suryo dan Ratna berjalan bergandengan menuju gerobak. Waktu seolah berhenti sejenak dalam keheningan syahdu. Mereka tahu perjalanan moral tak pernah usai. Namun hari ini, mereka menemukan kembali arti kebersamaan. Matahari terbit penuh harapan di ufuk timur. Suryo memanggul kantong buah sebagai tanda keberlanjutan. Ratna mengikuti di belakang dengan keranjang berisi bunga. Gerobak sayur kembali bergelora. Lebih bermakna dari sebelumnya. Pasar tradisional dan keluarga Suryo Ratna menyatu dalam kisah penebusan abadi.